Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya beserta teman-teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Arista Pakaya, selanjutnya ada Leliana, dan yang terakhir ada Debbie Kurnia. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan dalam KUH Perdata atau BW. Tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnya perikatan, tetapi yang diatur dalam bab 4 buku 3, BW hanya hapusnya perikatan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah: pertama, pembayaran. Kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3, pembaharuan utang atau novasi. 4, perjumpaan utang atau kompensasi. 5, percampuran utang atau konfusio. 6, pembebasan utang. 7, musnahnya barang terutang. 8, batal atau pembatalan. 9, berlakunya suatu syarat batal. 10, lewatnya waktu atau daluarsa. Terkait dengan pasal 1231 perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian, maka berakhirnya perikatan juga demikian. Ada perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, novasi, kompensasi, pencabutan utang, pembebasan utang, pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diantaranya yaitu konsignasi, musnahnya barang terutang, dan daluarsa. Agar berakhirnya perikatan tersebut dapat terurai jelas, maka perlu dikemukakan beberapa item yang penting perihal definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sehingga suatu perikatan atau kontrak dikatakan berakhir. Pembayaran. Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1382 BW sampai dengan pasal 1403 BW. Pengertian pembayaran dapat ditinjau secara sempit dan secara yuridis teknik. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur, atau guru privat. Suatu masalah yang sering muncul dalam pembayaran adalah masalah subrogasi. Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang atau yang disebut kreditur oleh seorang ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Setelah utang dibayar, muncul seorang kreditur yang baru menggantikan kreditur yang lama. Jadi, utang tersebut hapus karena pembayaran tadi, tetapi pada detik itu juga hidup lagi dengan orang ketiga sebagai pengganti dari kreditur yang teknis. Baiklah, saya Arista Pakaya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsignasi. Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam pasal 1425 BW sampai dengan pasal 1435 BW. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Contoh, si A menyewakan rumah kepada si B seharga Rp300.000 per tahun. B baru membayar setengah tahun terhadap rumah tersebut, yakni Rp150.000. Akan tetapi pada bulan kedua,
Si A meminjam uang kepada si B, sebab ia butuh uang untuk membayar SPP anaknya sebanyak Rp150.000. Maka yang demikianlah antara si A dan si B terjadi perjumpaan utang. Selanjutnya yaitu novasi. Novasi diatur dalam pasal 1413 BW sampai dengan 1424 BW. Novasi adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu novasi atau pembaharuan utang, yakni yang pertama, apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. Novasi ini disebut novasi objektif. Yang kedua, apabila seorang berutang baru ditujukan untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si beri piutang dibebaskan dari perikatannya. Ini dinamakan inovasi subjektif pasif. Yang ketiga, apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya. Ini disebut novasi subjektif aktif. Selanjutnya yang terakhir adalah confusio. Confusio atau percampuran utang diatur dalam pasal 1436 BW sampai dengan pasal 1437 BW. Confusio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur yang menjadi satu fight pasal 1436. Misalnya, si debitur dalam suatu statement ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.